Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita hari ini yaitu tentang tipe-tipe dioda. Tipe-tipe dioda. Apa saja nanti tipenya bisa dilihat pada slide setelah ini. Jadi tipe-tipe dioda. Oke, kita lanjutkan tipe-tipe dioda. Tapi sebelum ke tipe-tipenya, kita lihat narasinya dulu. Di sini ada the usage of diode in the electronic module is fast. Jadi kegunaan dioda pada rangkaian-rangkaian elektronik itu sangat luas, kegunaannya sangat banyak. Jadi sangat umum sekali komponen dioda ini pada rangkaian, jadi hampir tiap rangkaian itu ada diodanya. Jadi sangat banyak. However, bagaimanapun juga the special case of the diode have been constructed. Jadi dioda dengan kegunaan khusus ya, special case itu kegunaan khusus atau fungsi khusus telah dibuat atau diciptakan sehingga it can operate in reverse bias. Jadi sehingga dioda tersebut bisa beroperasi pada bias mundur, reverse bias. Kalau yang kemarin PN junction ya sudah kita bahas PN junction, dioda tersebut beroperasi pada forward bias, tetapi dengan eh, kegunaan khusus dioda tersebut dimodifikasi sehingga bisa beroperasi pada reverse bias. Jadi seperti itu. As well, begitu juga to satisfy the respective terminologies. Jadi begitu juga dioda tersebut diciptakan untuk memenuhi nama yang berhubungan dengan dioda tersebut. Contohnya gini, selain genre ya. Jadi dioda tersebut diciptakan sesuai dengan namanya. Kegunaannya itu sesuai dengan namanya. Contohnya apa? Yang sangat umum adalah LED. Itu merupakan dioda LED, dia bisa nyala. Terus ada laser juga, sesuai dengan namanya. Terus ada fotodioda, jadi seperti itu. Fast recovery dioda, tunnel dioda, dioda tunnel. Varaktor dioda, dioda varaktor, jadi seperti itu. Itu dioda yang diciptakan dan kegunaannya itu sesuai dengan nama yang ada, sesuai dengan nama diodanya. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja kita ke pembagian dioda. Di sini sangat banyak jumlahnya. Ada sampai 14, mungkin ada referensi lain yang menyebutkan lebih dari 14 bahkan. Tapi untuk pembahasan kita kali ini kita cukupkan di 14 saja karena sangat banyak. Yang pertama PN junction dioda. Sudah kita bahas sebelumnya. Yang kedua yaitu Zener diode, dioda Zener, Schottky diode, dioda Schottky, Shockley diode, dioda Shockley, dan varaktor atau varicap dioda, dioda varikat, dioda barit, dioda GaN di situ ya. Terus LED sangat umum, laser juga, fotodioda, pin diode, dioda pin, dan fast recovery sesuai dengan namanya, dioda fast recovery, tunnel diode, dioda tunnel, dan step recovery. Jadi ada 14 dioda. Langsung saja ke pembahasan pertama yaitu apa ini? PN junction diode, dioda PN junction. Nah, ini yang ada di gambar di bawah ini aplikasinya salah satunya ya ini full wave rectifier, penyearah gelombang penuh ya. Bentuk-bentuknya ada di sebelah kanan ini ya. Jadi bentuk-bentuknya ada di sini, ada yang bentuk di sini sudah jadi satu kiprok, ini juga kiprok. Jadi ini kiprok, ini juga kiprok atau dioda bridge. Jadi di dalam kiprok itu sudah terdapat 4 dioda seperti ini. Jadi seperti di gambar animasi sebelah kiri ini. Nah, ini dioda juga dioda 6 ampere yang sebelah kanan ini. Selanjutnya di sini ada 4148 juga untuk fast switching juga. Begitu juga 4007 ini dioda yang berdiri sendiri ya, satu dioda. Beda dengan dioda kiprok, kalau dioda kiprok di dalamnya ada 4 dioda. Oke, langsung saja ke pembahasan kita. This is the basic diode formed with the interaction of P-type and N-type material. Jadi
Dioda ini merupakan dioda yang dasar ya, PN junction diode ya, dioda yang dasar yang terbentuk oleh interaksi antara material tipe P dan material tipe N atau semikonduktor tipe P atau semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N. Jadi kalau konsepnya yang kemarin, jadi semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N disambung. Jadi setelah disambung maka akan timbul yang namanya junction itu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini dasar saja PN junction dioda ini terbentuk dari semikonduktor tipe P dan N yang disambungkan. Jadi interaction ini bisa juga dimaknai disambungkan sama seperti yang kita bahas sebelumnya. It deals with the concept of biasing. Jadi adapun cara kerja dari dioda PN junction ini atau dia bekerja berdasarkan konsep bias. This biasing consists of two operating mode. Jadi untuk pembiasan ini ada forward bias ya, dan ada reverse bias. Ada forward, ada reverse. Kemarin sudah dijelaskan bagaimana cara kerjanya. Pada video sebelumnya sudah ya. Selanjutnya, this diode conduct only during forward bias. Jadi dioda PN ini, contohnya 4007 lah, yang umum di sini adalah 4007, 4002 serinya. Kalau yang 6 ampere ya 6A10 ada ya, 6A05. Jadi dioda ini hanya beroperasi, kehendak di sini nyambung atau beroperasi atau on pada kondisi forward bias, In reverse bias, bagaimana dengan reverse bias? There is no evident flow of the current. Jadi tidak ada arus yang mengalir pada saat reverse bias. It indicate that current gets blocked during reverse bias. Jadi ini mengindikasikan atau menunjukkan bahwasanya arus itu diblok selama kondisi reverse. Jadi seperti itu. Jadi arus itu diblok, arusnya diblok. Kalau kita lihat pada video kemarin, kenapa bisa diblok? Karena di situ ada PN junction yang semakin melebar. Jadi arusnya semakin sulit untuk lewat pada saat kondisi reverse. Kita lanjutkan. These are utilized where the application are preferred for low current such as a signal diode. Jadi dioda PN junction ini digunakan di mana aplikasi-aplikasinya lebih condong untuk menggunakan untuk arus yang rendah. For low current ini untuk arus yang rendah. Contohnya adalah signal diode, dioda sinyal. Jadi di sini dijelaskan juga one of the basic application of this. Jadi salah satu aplikasi dasar yaitu yang banyak digunakan ya, maksudnya ini aplikasi dasar atau yang banyak digunakan aplikasinya PN junction diode ini adalah sebagai rectifier. Ini rectifier. Contohnya ada di sini ya, atau penyeara lah. Rectifier itu penyeara. Jadi yang banyak sekali digunakan dalam PN junction diode atau dioda PN junction ini adalah rectifier. Kita lanjutkan yang nomor 2 yaitu Zener diode atau dioda Zener. It is the diode designed in such a way that it can operate in reverse bias mode. Jadi dioda ini didesain sedemikian rupa sehingga Zener ini dapat beroperasi pada mode reverse bias, pada mode reverse. Jadi seperti itu. Jadi operasinya normalnya itu reverse, bukan forward. Berbeda dengan yang kita jelaskan sebelumnya yaitu PN junction, dia beroperasinya pada daerah forward. Yang kedua ini kebalikannya, pada reverse. For the applied forward bias, the operating characteristic will be similar to that of normal diode with the basic PN junction. Jadi
Jika dioda Zener ini diaplikasikan forward bias, jadi kita aplikasikan, kita gunakan normal seperti dioda PN junction, maka operating karakteristiknya dia sama dengan dioda PN junction. Jadi kalau kita kasih tegangan di situ, kita kondisikan forward bias, maka dia beroperasi seperti dioda PN junction. Contohnya dioda yang 4007 tadi. Nah, itu. When the diode is in reverse bias, jadi pada saat dioda Zener ini kondisi reverse bias, after it reach the minimum Zener voltage, setelah dioda ini mencapai nilai tegangan minimumnya. Jadi diketahui dari mana tegangan minimumnya. Biasanya pada dioda Zener itu tegangan minimumnya diketahui pada bodinya atau di badannya dioda tersebut tertulis biasanya contohnya ada 3,3 volt, terus ada 5,1 volt, ada 5,6 volt, dan macam-macam. Ada 12 volt, ada 15 volt, dan seterusnya. Jadi setelah dia mencapai nilai minimumnya, contohnya 5,1 volt, nilai minimum dari tegangan dioda Zener ini, there we can see the increment. Di sana kita dapat melihat peningkatan in the value of current, but the voltage remain constant after that point. Jadi umpamanya kita kasih contohnya yang kanan ini ya, ini terpisah ini. Contohnya yang ini yang saya kotai ini dioda Zener, simbolnya dioda Zener ya. Jadi ada yang seperti ini simbolnya, ada juga yang seperti yang di kanan bawah ini, nggak ada masalah. Jadi setelah dia mencapai nilai minimum tegangannya, di sini disuplai dengan 10 volt, ini plus, ini minus. Jadi ini plus, supply-nya ini minus. Dia diukur dengan avometer analog di sini. Dia tegangannya ini naik sampai 10 volt. Jadi contohnya di sini diodanya 5,6 volt, 5V6. Jadi pada saat tegangan minimumnya yaitu 5,6 sudah tercapai, dia sudah masuk 5,6 supply-nya, there we can see the increment in the value of current. Jadi arusnya di sini ya normalnya arusnya akan naik. Tetapi but the voltage remain constant. Tetapi tegangannya dia tetap konstan. Bisa kita lihat di sini. Ini tegangan dioda Zenernya. Separuhnya ya 5V6, 5,6 volt. Dari tegangan supply 10 volt. Jadi kalau tegangannya kita naikkan terus, maka tegangan di R ini, di beban ini yang sudah melewati dioda Zener ini akan konstan. Yaitu sesuai dengan yang tertulis di bodinya atau tegangan minimumnya. Jadi di beban ini akan tetap tegangannya, tetapi dengan seiring penambahan tegangan di sini, dengan seiring penambahan tegangan supply, maka yang berubah itu cuma arusnya saja, tetapi tegangannya tetap jadi konstan karena adanya dioda Zener. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini contoh yang di sini adalah dioda biasa ya, dioda PN ya. PN junction ini dioperasikan reverse. Jadi pada saat dioda PN ini diimplementasikan reverse, ini supply-nya plus ya, terus ini supply yang minus. Pada saat dioda PN ini diimplementasikan reverse, maka tidak ada tegangan yang keluar. Dia seperti saklar yang terbuka atau kabel yang terputus gitu gampangannya. This make it applicable to making use of it in the regulation of voltage. Jadi dengan kondisi seperti ini ya, dengan karakteristik dioda Zener seperti ini, maka dia dapat diaplikasikan sebagai voltage regulator atau pengatur tegangan ini. Regulation of voltage atau voltage regulator atau pengatur tegangan. The specialty of the diode lies when it start conducting during reverse bias. Jadi dengan adapun kegunaan khusus atau karakteristik khusus dari dioda Zener ini, dia terletak
pada saat it start conducting during reverse bias. Jadi dioda ini mulai conducting, di sini bisa diartikan on ya. Dioda ini mulai on selama reverse bias. Jadi mulai on-nya kapan? Dia mulai on pada saat tegangan minimumnya sudah tercapai. Contohnya yang ada di sini di atas tadi ya, kalau yang digambar ini 5,6. Nah, di sini ada macam-macam ya, ada 3,3, 5,1, 5,6, 10, 12, 15. Jadi seperti itu, tergantung kebutuhannya. Adapun bentuk fisik dari dioda xenon yaitu seperti ini. Oke, selanjutnya Schottky, dioda Schottky akan kita bahas pada video selanjutnya.